Bayangkan suatu hari kamu bangun tidur, HP-mu penuh dengan notifikasi. Ternyata teman-temanmu mengirim pesan kepada kamu. Mereka bingung sekaligus marah kepada kamu. Ternyata alasan mereka marah ada video viral. Seseorang yang wajahnya persis seperti kamu mengucapkan hal-hal yang tidak pernah kamu katakan. Dalam hitungan jam, reputasimu hancur seketika. Tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa karena hukum di Indonesia belum siap menghadapi masalah ini. Deepfake adalah konten video, foto, atau audio palsu yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan, tepatnya teknologi yang disebut Generative Adversarial Networks atau GAN. Cara kerjanya simpel, AI akan belajar dari ratusan foto wajahmu, lalu AI akan menempatkan wajahmu ke tubuh siapapun, dan bisa melakukan apapun dengan identitas palsunya itu semau dari pembuatnya. Dulu, teknologi ini butuh studio mahal dan tim profesional. Sekarang, ada aplikasi gratis yang bisa diunduh saja dari HP. Dalam hitungan menit, siapapun bisa membuat konten palsu yang tampak sangat nyata dan sangat merusak. Siapa yang paling beresiko jadi korban deepfake? Jawabannya siapa saja. Tapi korban terbanyak adalah perempuan, terutama lewat konten seksual palsu yang disebarkan tanpa izin. Ada juga politisi yang direkayasa mengucapkan pernyataan provokatif jelang pemilu, atau pengusaha kecil yang reputasi bisnisnya dirusak oleh video fitnah buatan AI. Dan inilah masalah terbesarnya. Saat konten deepfake menyebar viral, kerusakan sudah terjadi. Sebelum siapapun sempat bertindak, korban sudah kehilangan pekerjaan, hubungan, bahkan kesehatan mentalnya. Sementara pelaku masih bebas. Indonesia punya Undang-Undang ITE yang terakhir diperbarui melalui UU Nomor 1 Tahun 2024. Di atas kertas, aturan ini melarang pencemaran nama baik di dunia maya. Ada pasal 27A yang melarang serangan terhadap kehormatan seseorang lewat sistem elektronik. Ada sanksi pidananya. Kelihatan cukup kan? Tapi, ada 3 masalah besar yang membuat hukum kita belum bisa melindungi korban deepfake itu secara efektif. Tapi, ada 3 masalah besar yang membuat hukum kita belum bisa melindungi korban dari deepfake secara efektif. Hukum kita bicara soal akibat reputasi rusak, nama baik tercoreng, tapi tidak ada satupun pasal yang secara spesifik menyebut atau mendefinisikan deepfake. Artinya, teknologinya itu tidak diakui, sehingga kasusnya akan menjadi abu-abu di mata hukum. Untuk membuktikan bahwa sebuah video adalah deepfake, dibutuhkan forensik digital tingkat lanjut. Tapi, belum ada standar resmi untuk hal ini. Akibatnya, korban kesulitan membuktikan bahwa mereka adalah korban. Di UU ITE, kasus pencemaran nama baik adalah delik aduan. Artinya, hukum baru bisa bergerak setelah korban melapor. Sementara, konten deepfake menyebar dengan kecepatan internet. Saat laporan diproses, kerusakannya sudah tidak bisa dipulihkan lagi. Lalu apa yang perlu dilakukan? Para peneliti hukum dan pakar teknologi sudah mulai menjawab pertanyaan ini. Ada 4 langkah krusial yang harus diambil. Yang pertama, pemerintah perlu segera merumuskan definisi hukum yang tegas tentang apa itu deepfake, agar supaya kasusnya tidak lagi jatuh di zona abu-abu. Langkah kedua, seperti halnya bukti DNA di kasus pidana, perlu ada sebuah standar baku untuk memverifikasi konten AI palsu yang melibatkan Komdigi, Polri, dan lembaga forensik teknologi. Yang ketiga, platform seperti media sosial harus diwajibkan mendeteksi serta menghapus konten deepfake berbahaya secara proaktif, bukan sekedar menunggu laporan. Hal ini telah diterapkan oleh Uni Eropa lewat AI Act tahun 2024. Dan langkah yang terakhir, harus ada mekanisme penanganan darurat yang menempatkan korban sebagai prioritas, bukan sekedar menunggu proses panjang dalam birokrasi hukum.
Deepfake bukan hanya masalah teknologi, ini masalah kemanusiaan. Ini soal apakah hukum kita mampu melindungi martabat setiap orang, termasuk kamu. Di era di mana wajahmu bisa dipalsukan hanya dengan beberapa klik. Kita semua bisa berkontribusi, jangan mudah percaya dan menyebarkan konten yang belum terverifikasi. Laporkan konten mencurigakan, dan yang terpenting, desak pemerintah untuk segera memperkuat regulasi tentang deepfake di Indonesia.